Jin sama Atin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wajal ala niyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga kepada segenap aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, atau mungkin Pak Ku, Pak Lurah, Bapak Kepala Desa, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat. Wabil khusus kepada para habaib kita, para syaraif kita, wabil khusus kepada Habib Fayyad bin Yahya, kepada Habib Hasan Al-Kaf, Habib Alwi bin Yahya, Habib Rifki Afsigaf, dan juga wabil khusus kepada Kiai Khalil. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan semua hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat, insyaallah. Amin, amin ya rabbal. Dan juga terkhusus kepada akhina wahidin dan ukhtina atin yang sudah melangsungkan akad nikah. Kita doakan mudah-mudahan berkah acara tasyakuran ini menjadi sebab beliau berdua diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan oleh Allah rizki yang halal penuh dengan berkah, diberikan oleh Allah keturunan anak-anak yang soleh dan solehah yang kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadikan syafaat bagi kedua orang tuanya, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kalau ngisi acara seperti ini tuh biasanya saya absen dulu. Kok suara saya kalah sama yang kecil ini? Pakai mic dah? Oh enggak ya, oh memang suaranya kencang, dikira pakai mic juga tadi. Saya biasanya kalau ngisi acara kayak gini saya absen. Ini yang nikah ada ndak? Biasanya saya ngisi acara yang nikah ini enggak ada, ngumpet. Nggak tahu kenapa, cuma saya lihat di depan ini sudah ada kursi khusus, kok lengket banget kayaknya ini nikah ya.
Sehingga saya nggak usah absen lagi. Ini kejadian nyata. Kenapa saya harus absen? Karena Nabi sudah mengingatkan kepada kita, la yuldagul mu'min min juhrin maroten au kama qala. Orang muslim itu nggak bakal jatuh ke lubang yang sama 2 kali, itu nggak boleh. Saya pernah ngisi acara, saya bela-bela datang, saking pengen cepet. Waktu itu saya ada udur, saya pakai motor, hujan lagi. Jadi ke acara itu basah, saya punya gamis juga, ridak basah. Saya ngisi pas mau akhir, saya motor, saya baru ingat, ini yang nikah mana? Akhirnya saya tanya, mana yang nikah ini? Waduh, yang nikah dari tadi nggak keluar beb di kamar, katanya. Kurang ajar nih. Saya ngisi acara ini bukan untuk yang senior-senior. Buaya jangan diajari berenang gitu lah. Saya nikah ini baru mau 6 tahun. Sehingga kalau saya ngajarin yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah menikah sampai 100 tahun mungkin di sini. Sehingga ini penting bagi orang yang baru saja melangsungkan akad nikah gitu. Sehingga saya absen, tapi saya nggak usah absen karena sudah kelihatan mukanya beda sendiri, paling ceria, kursinya juga beda sendiri saya lihat. Kemudian belakangnya dekornya beda sendiri. Itulah yang dinamakan menjadi raja di satu malam. Tapi mudah-mudahan jadi raja terus insya Allah sampai di akhirat insya Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya ingin membahas sedikit yang kadang-kadang saya pribadi pun suka lupa membahas kalau saya ngisi acara seperti ini. Apa itu? Mencari keberkahan di balik pernikahan. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan sama orang yang menikah. Saya berapa kali ketemu orang yang jomblo-jomblowati mau nikah atau yang sudah nikah, rata-rata kalau ngobrol sama saya dan saya tanya, kalau nikah apa yang dia persiapkan? Fulusnya dulu. Untuk apa uangnya? Untuk resepsi, Beb. Sehingga kita ini nikah pengen cepat, Beb. Cuma gara-gara fulus ini jadi lama. Gara-gara nggak ada uang ini, nikah kita jadi lama. Ada sebagian orang kayak gitu bicara sama saya. Sehingga kita di Majalah Wasilah itu akhirnya membuat satu program, namanya program nikah itu mudah. Alhamdulillah kita di majelis sudah 3 kali menikahkan orang. Jadi sudah ada 3 alumni. Dan sekarang alhamdulillah kita ada 9 orang yang mendaftar laki-laki, perempuannya 7 atau 9 juga. Jadi kita pengen nunjukkan nikah itu tidak mesti harus mahal. Nikah itu yang penting sah dulu. Resepsi ntar nunggu, kalau mau mati baru buat resepsi juga tidak apa-apa kok. Buka kita fikih manapun tidak ada resepsi hukumnya wajib, tidak ada. Tapi di masyarakat kita ini resepsi ini seakan-akan wajib. Saya ambil contoh. Saya pernah di Al-Bahjah di Buya Yahya. Saya waktu di sana, saya pernah mendengar cerita beliau. Beliau itu pernah menceritakan sama kita, ustaz-ustaz yang ada di sana. Itu beliau cerita, saya ini Beb, Ustaz, saya ini waktu nikah dikasih uang sama abah sama umi, orang tua saya 50 juta untuk buat resepsi. 50 juta ini. Kemudian saya ngobrol sama saya punya istri, kata Bu Yahya, ini kalau kita pakai buat resepsi 50 juta, itu hitungan jam habis. Dan ini yang sering saya sampaikan sama jomblo dan jomblowati, khususnya sama orang tua dan calon mertua ya. Jangan disiksa orang yang mau nikah itu dibuat pusing sama resepsi. Mudahkan, tidak wajib resepsi itu. Yang penting halal itu yang menjadi syarat mutlaknya. Sehingga akhirnya beliau ngobrol sama istrinya, udahlah bang, nggak usah dipakai buat resepsi. Kalau dipakai resepsi paling habis. Terus gimana? Kata Buya, kita belikan aja mobil untuk dakwah. 50 juta dipakai untuk dakwah. Dan mobilnya masih ada sampai sekarang gitu mobilnya. Oleh karenanya, ini yang harus diperhatikan. Ya. Jadi yang harus diperhatikan itu bagaimana saya nikah ini dapat berkah. Ada orang nikah tuh nggak dipikirin berkah nikah. Pokoknya saya resepsinya harus paling bagus. Yang datang harus saya kasih apa itu namanya? Apa itu? Apa itu? Waduh, tahu ibu ya bahasa-bahasa gitu. Lahir tahun berapa bu? Dikasih souvenir kayak gitu. Kemudian setelah itu pulang dikasih ini dikasih. Yang menjadikan berkah ya Allah berikan sakinah wa warahmah itu bukan itu. Tapi bagaimana pernikahan ini dari awalnya itu mengikuti aturan syariat sampai ke pernikahan, itu yang harus dipikirkan. Tidak mungkin Allah berikan keberkahan di dalam pernikahan yang mana mereka melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Itu nggak mungkin. Ini kayaknya ada mic-nya dalamnya ini.
ente naon-naon. Masih kecil, Cuma jangan keterusan juga nih, bahaya kalau keterusan. Adik diam dulu ya. Ntar kalau sudah selesai ntar gantian ngomongnya ya. Ini orang anak-anak kayak gini nih. Ini insya Allah gedenya jadi penceramah ya. Karena modal orang jadi penceramah tuh di samping PD harus pinter banyak ngomong. Ini PD ribut terus dari tadi. PD banget. Terus banyak ngomong. Nah ya kan. Cuma yang gede-gedenya gak ngingetin, yang kecilnya terus saya. Nah, ini kayaknya perlu diamankan dulu. Tolong bagian keamanan. Ada yang mau di sini? Kalau mau di sini, apa namanya? Diem apa diem? Cicing sahla apa sahla? Cicing hala. Ya, atau di belakang dulu. Wah. Waduh, di video lagi. Hebat. Oh, suaranya ada di sana nih. YouTuber. Nah, ya, lanjut ya. Dek, lanjut ya. Kita doain mudah menjadi anak soleh, insyaallah. Jangan heran, ntar 20 tahun ke depan dia yang ngomong di sini ntar. Ya. Baik. Nah, ini kadang-kadang yang dilupakan sama orang menikah itu cari keberkahan. Dan ingat, keberkahan tidak Allah berikan selama mereka melakukan pelanggaran syariat. Ini diingat. Tapi kadang-kadang ada orang menikah tuh alasannya ini. Udah lebih sekali-kali melanggar syariat gak apa-apa. Kan nikah seumur hidup sekali. Ini ada orangnya. Jadi wajahnya manusia, cuma hakikatnya setan ini orangnya. Gak apa-apa Beb, sekali-kali lah melanggar syariat. Toh menikah seumur hidup cuma sekali. Karena cuma sekali yang benar gitu. Kecuali Anda nikah mau 1000 kali. Nikah sudah sekali, maka tolong diperhatikan gitu. Ada sebagian orang tua tuh malah dibalik. Karena seumur hidup sekali gak apa-apa lah. Sehingga ingat ya, Allah tidak akan memberikan keberkahan dalam pernikahan, tidak akan diberikan sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang, kalau itu mempelai atau orang tuanya, keluarganya dalam acara menikah, sampai dia menikah, mengadakan acara, terjadi pelanggaran syariat, tidak bakal diberi. Ingat, berkah ini bukan sembarangan. Kata para ulama menceritakan berkah itu apa? Berkah itu habba idza barakallah tulakil hubub. Berkah itu satu biji, itu kalau diberi berkah oleh Allah menjadi biji-biji yang banyak. Itu arti berkah. Sehingga para ulama mengatakan berkah itu adalah sesuatu yang sedikit tapi cukup untuk sesuatu yang banyak. Itu berkah. Nah, berkah ini pengen kita cari dalam pernikahan. Bagaimana? Jangan dilanggar syariat. Contoh, ada sebagian orang tuh bilang gini, Ustadz, saya kalau mau menikah kan harus tahu dulu sama si laki-laki, sama si perempuan, sehingga saya harus pacaran dulu, harus ngedate dulu. Kalau saya sudah pacaran, sudah cocok, baru saya menikah. Nah, ini manusia cuma wujudnya setan ini. Kenapa saya katakan setan? Setan itu kata Nabi ada dua. Syayatina insa wal jin, kata Nabi. Setan itu ada dua, kata Nabi. Ada setan bentuknya setan, ada setan manusia tapi isinya setan dia ini. Siapa itu? Yang ngajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada keharaman. Sehingga dalam syariat itu sudah ada. Contoh, kita sebagai jomblo melihat seorang perempuan soleha jomblowati, kita senang sama dia, bukan pakai pacaran. Dalam Islam tuh nggak ada pacaran. Makanya tolong jangan membuat orang-orang awam tuh bingung dengan istilah pacaran Islami. Itu jangan ada kata-kata seperti itu. Itu 3-5 tahun yang lalu tuh viral gitu, pacaran Islami. Dikira hebat, bahlul itu. Kata Nabi, kalimun nas ala godri ukulihim. Kalau ngajak ngomong orang itu sesuaikan akalnya mereka, bukan akalnya kita, bukan ilmunya kita. Oh enggak, maksud saya kayak gini. Iya, itu maksud Anda, tapi orang awam enggak bisa mencernanya. Ya kalau dia hadir majelis taklim, ya kalau dia punya kuota nonton Facebooknya kita, Instagram, YouTube-nya kita. Kalau enggak, mereka bisa salah paham. Pacaran Islam itu apa? Pacaran yang tidak ketemuan tapi boleh teleponan, video call. Ketemuan boleh, yang penting jangan pegang-pegang. Kalau mau pegang wudu dulu baru pegangannya. Setan ini. Nah, sehingga kalau kita senang itu memang suatu wajar. Cinta, al-hub, mahabbah, itulah kecenderungan seseorang
kepada apa yang dia inginkan, itu wajar. Tapi ingat, kita orang Islam punya aturan. Kita yang kerja di toko, di pabrik, di warung, dimanapun, itu pasti ada aturannya. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, kalau kerja gini-gini, jelas semuanya. Apalagi dalam Islam, lebih lagi. Sehingga tolonglah mulai saat ini kembali kita kepada ajaran Nabi Muhammad SAW agar hidup kita ini berkah, termasuk nikah. Sehingga kalau di sini ada yang belum nikah, para jomblowati, dengar nih. Ada yang jomblo, umurnya kayaknya udah banyak. Oh, ada. Sama yang jomblowati, kalau Anda senang dengan seorang laki-laki, senang dengan seorang perempuan, itu wajar. Cuma caranya ini yang harus benar mengikuti aturan syariat. Coba lihat sejarah Sayyidah Khadijah. Bagaimana Sayyidatuna Khadijah, istrinya Nabi Muhammad SAW, waktu senang sama Nabi, apa yang dilakukan? Ngadu sama pamannya, Waraqah bin Nawfal. Waktu mendengar dulu, waktu cerita Sayyidah Khadijah masih kecil, Waraqah bin Nawfal ini pamannya Sayyidah Khadijah ini, termasuk dulu itu di zaman sebelum adanya Islam, termasuk seorang rohib. Kalau rohib ini sekarang ini pendeta yang taat luar biasa dengan ajarannya Nabi Isa, sehingga menceritakan Nabi yang akan diutus di akhir zaman, namanya Ahmad, diceritakan. Akhirnya minta doa, tolong pamanku doakan agar saya mudah-mudahan bisa nikah dengan Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Kemudian bagaimana waktu Sayyidah Khadijah senang dengan Nabi? Apa yang dilakukan? Mengikuti aturan syariat. Dengan pernikahan, tidak dengan pacaran, tidak ada pakai itu semuanya. Sehingga kita yang merasa senang dengan seorang laki-laki, senang dengan seorang orang, wajar, tidak apa-apa. Bagaimana Beb caranya saya senang sama si dia? Baik, saya jomblo Beb, saya senang sama si dia itu, si perempuan yang ada di balik gunung sana itu. Baik, Anda adukan dengan orang tua Anda. Pak, Bu, saya senang dengan perempuan yang ada di balik gunung sana itu. Baik, setelah itu apa yang kita lakukan? Ta'aruf kita jalankan. Dalam Islam tidak ada pacaran, yang ada ta'aruf. Apa ta'aruf? Saling mengenal dengan niat yang kuat untuk menuju kepada pernikahan. Ini ta'aruf. Ada orang nanya, Beb, beda ta'aruf sama pacaran sama? Oh, beda. Tapi saya lihat sama. Anda jangan lihat oknumnya, lihat ajaran syariat. Apa bedanya ta'aruf dengan pacaran? Paling tidak itu ada 4. Ini di keempat, ini 4 poin. Ini kita bisa lihat begitu bedanya pacaran sama ta'aruf. Yang pertama, ta'aruf itu laki-lakinya, perempuannya sudah punya niat yang kuat untuk menikah. Kalau pacaran, percobaan. Nggak cocok, lempar sampah, beres sudah. Tapi kalau ta'aruf, syaratnya dia harus punya keinginan besar si laki-laki khususnya untuk menikah dengan si dia. Kedua, bedanya ta'aruf dengan pacaran itu, dalam ta'aruf itu tidak ada istilah maksiat. Tidak ada istilah pelanggaran syariat. Sehingga nggak ada orang ta'aruf setelah ta'aruf akhirnya tukar-tukaran nomor telepon, nomor WhatsApp, pin BB, video callan, nggak ada. Yang ketiga, bedanya ta'aruf dengan pacaran, ta'aruf itu tidak boleh berduaan. Kalau pacaran, pengennya berduaan, yang lain diusir kalau bisa sudah. Ta'aruf nggak boleh berduaan. Sehingga kalau kita ta'aruf, kita bawa orang tua. Makanya Anda para jomblowati, para perempuan-perempuan soleha, jangan bangga kalau malam minggu atau malam Jumat Kliwon ada laki-laki ngapel ke tempat Anda. Itu Anda sudah dijadikan kelinci percobaan. Di mana-mana kelinci percobaan tuh tidak enak, ujung-ujungnya apa dilepeh, dibuang, tidak enak. Sehingga jangan bangga. Ada sebagian perempuan ini senang bangga, nih saya punya pacar, saya kemarin keluar malam minggu nih, sehingga Anda harus merasa risih. Katakan kepada dia, kalau kamu serius ingin nikah dengan saya, bawa orang tuamu datang ke rumah orang tua saya. Selesai. Itu laki-laki gentleman. Tapi kalau laki-laki bencong separuh itu, laki-laki bencong nggak bakal berani. Coba sekarang yang perempuan-perempuan yang istilahnya sudah punya pacar, pengen serius, tahu Anda punya si laki-laki itu betul-betul gentleman, jantan, coba suruh datang ke rumah orang tua kita dengan orang tuanya dia. Coba. Saya belum siap. Saya belum punya uang, nyapret semuanya. Penakut orang kayak gitu. Dan ujungnya apa? Kita jadi percobaan. Sehingga dalam ta'aruf itu tidak boleh berduaan. Makanya kalau pengen tahu bagaimana Ustadz cara saya melihat ini orang serius pengen nikah dengan saya, gampang caranya. Perintahkan dia untuk datang dengan orang tuanya ke rumah orang tua kita.
Itu salah satu bentuk kita pengen tahu seserius mana nih laki-laki betul-betul sama saya. Perintahkan dia untuk datang ke rumah kita dengan orang tuanya dia. Kalau dia banyak alasan, nggak serius, coret sudah. Yang keempat, bedanya ta'aruf dengan pacaran itu apa? Dalam ta'aruf itu nggak boleh lama-lama. Kalau tidak salah di kitab Kifayatul Akhyar itu dijelaskan, kalau tidak salah ada keterangan pokoknya itu paling lama tuh 6 bulan ta'aruf. Sehingga kalau ada seorang ta'aruf dengan kita 6 bulan, kemudian nggak ada kejelasan, putuskan. Maaf, kayaknya kita sudah selesai sampai di sini. Kenapa? Agar tidak terjebak dengan seton yang masuk dalam pintu ta'aruf tersebut. Ini 4 perbedaan ta'aruf dengan pacaran. Jadi intinya itu sangat beda. Sehingga keberkahan dalam pernikahannya harus kita cari. Bagaimana? Ikuti aturan syariat. Jangan ada istilah pacaran. Kalau mau serius, ayo datangkan orang tuamu, ketemu orang tua saya, yuk ngobrol. Maunya bagaimana? Mau serius? Ayo ta'aruf dulu. Setelah ta'aruf sama-sama mikir, istikharah. Kemudian bagus, baik, cari tahu laki-lakinya baik, perempuannya baik. Bismillah, laki-laki ke rumah orang tuanya, lamar. Kemudian tentukan hari pernikahannya. Jangan dianggap remeh dengan pelanggaran syariat dan pernikahan. Gak bakal berkah. Kalau sudah rumah tangga gak berkah, sakinah mawaddah warahmah gak bakal datang. Apalagi kadang-kadang, maaf ini, belum halal, belum nikah. Akad nikahnya pagi ini, akad nikahnya jam 10 contoh. Tapi fotonya sudah suap-suapan dari pagi. Nikahnya jam 10. Tapi di pagi hari kita datang jam 7, jam 8. Sudah ada fotonya gaya gini. Suap-suapan. Padahal belum akad nikah ini. Nah kalau sudah kayak gini mau dapat keberkahan dari mana? Mau dapat sakinah mawaddah warahmah dari mana? Kemudian yang perlu diingatkan lagi. Tolong saya. Kalau belum sah, jangan perempuannya itu dibawa. Kadang-kadang saya pernah hadir di acara pernikahan, kayaknya juga ada ustadznya. Saya nggak tahu. Malah kadang ustadznya yang manggil. Sudah siap laki-laki sudah. Perempuannya datangkan. Belum kobil tuh. Perempuannya datangkan dikasih apa? Putih-putih apa? Keranda atau apa ya? Ya kerudung. Bukan keranda ya. Dikasih keranda atas. Ini belum udah didempet-dempetin. Gimana dari berkah? Makanya ilmu agama itu penting, tapi akhlak tidak kalah pentingnya dengan ilmu agama. Yang penting gak sentuhan. Iya gak sentuhan, tapi akhlak Anda mana? Ini pernikahan sakral, bukan sesuatu yang sepele. Sehingga setelah ini Al-Fakir cuma minta tolong, siapapun yang mau menikah, tolong konsultasi sama Ustadz Kiai ulama para habaib. Bagaimana Ustadz Kiai Habib, saya mau nikah, aturan syariat itu yang benar bagaimana? Saya nggak mau, saya udah keluar uang banyak mungkin buat resepsi, tapi ujung-ujungnya saya nggak dapat keberkahan. Dan ntar bisa diatur. Ntar kalau fotonya bagaimana? Gampang. Anda sah halal, Anda masuk kamar, ntar fotografernya datang, foto-foto beres. Pengen yang bagus, saya pengen belakangnya ada gambar menaranya, ada gambar gunungnya. Anda datang ke tempat foto, beres. Yang kita pikirkan ini, saya nikah ini mau cari apa? Orang nikah itu pasti apa? Mencari sunnahnya Nabi, menjalankan syariat Nabi. Bagaimana menjalankan sunnah Nabi, syariat Nabi? Kita melakukan pelanggaran syariat Nabi. Ini tolong kepada para orang tua, tolong diingat, niat yang baik harus dengan cara yang baik. Sehingga jangan sampai kita menikahkan anak kita pengen dapat kebahagiaan, pengen dapat ketentraman, pengen dapat ketenangan, gara-gara kita melakukan pelanggaran syariat, akhirnya yang terjadi Allah tidak berikan sakinah mawaddah warahmah kepada anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Oleh katanya sekali lagi, tolong para orang tua yang punya anak laki-laki atau punya anak perempuan belum menikah, kalau Anda pengen menikah, anak-anak Anda cerita sama ini, ada Ki Khalid, ada Bifayat, yang lainnya cerita. Ini bagaimana nih aturannya, penempatan laki perempuannya, kemudian juga acaranya bagaimana semua. Ini kadang-kadang saya miskin, kesian. Karena saya lihat acaranya besar. Saya tanya-tanya uangnya bukan puluhan, ratusan juta habis. Tapi dia manggil seorang, maafin, perempuan yang buka aurat, kemudian joget-joget di sana. Itu jangankan berkah, dilaknat sama Allah itu rumah tangga. Makanya saya kadang-kadang tuh kesian. Ada orang tua yang pengen nyenengin, pengen heboh, resepsinya bagus, dikenang seumur hidup, tapi dilaknat oleh Allah. Apa coba manfaatnya? Makanya para orang tua sekali lagi ya,
tolong kalau Anda pengen menikah anak Anda, konsultasi dengan ustadz, kiai dan para ulama. Agar apa? Agar rumah tangga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara mendapatkan rumah tangga yang samawa? Cuma kalau bisa pesan saya nggak usah disingkat lah, samawa. Katakan sakinah, mawaddah, warahmah. Sekarang ini ada orang nih hobi singkat. Assalamualaikum, ASWRWB. Apa? ASS. Kita nggak bahas beb ASS itu bahasa Inggrisnya itu jorok. Anda bahas itu. Salam kata Nabi paling singkat itu apa? Assalamualaikum. Ikuti aturan Nabi. Nggak usah pakai ini bahasa Inggrisnya jorok. Nggak pakai itu. Kita kalau bilang ASWRWB atau ASS atau apa lagi, itu kita nggak bakal nambah kesunahan kita ucapkan salam. Nggak ada itu. Kenapa kata Nabi? Salam paling men itu assalamualaikum. Kalau kita doakan mudah-mudahan samawa. Saya terus terang pertama-tama saya bilang apa samawa, nama orang apa nama jalan atau nama tiang listrik ini? Oh beb Ustadz, samawa itu sakinah wadah warahmah. Jadi kalau kita ketemu orang yang nikah, doakan mudah-mudahan rumah tangga Anda sakinah wadah warahmah. Apa sih repotnya gitu? Mudah-mudahan rumah tangga kamu samawa. Didengarnya aja bingungin sudah. Bagaimana agar kita rumah tangga ini mendapatkan rumah tangga yang sakinah, tenang. Kemudian mawadah, penuh cinta, warahmah, kasih sayang penuh dengan pengabdian. Di sini paling tidak ada beberapa poin yang ingin Al-Bagir sampaikan. Yang pertama, kalau kita pengen mendapatkan rumah tangga yang sakinah wadah warahmah, baik si laki-laki si suami atau si perempuan si istri, maka harus tahu tanggung jawab saya apa. Saya beberapa kali mendapatkan seorang suami, seorang istri yang menikah ditanya tanggung jawabnya apa, nggak tahu. Kadang-kadang ada yang bilang saya tahu tanggung jawab saya. Apa tanggung jawab saya sebagai laki-laki? Cari duit. Ada yang gitu. Ada yang perempuan, apa tanggung jawab saya? Nyuci, nyiapin teh, kopi, kemudian nyiapin makan. Sehingga akhirnya rumah tangga apa? Yang terjadi karena tidak tahu tanggung jawab masing-masing, yang ada rusak. Sehingga kalau kita kerja, kita bicara masalah kerja ini. Orang kalau kerja itu pasti aturannya itu jelas. Kenapa? Karena dia mau kerja. Nah dalam pernikahan juga termasuk. Kalau kita pengen nikah, aturannya jelas dalam agama. Sehingga kalau kita pengen menikah, tolonglah para jomblo dan jomblowati harus tahu. Saya ini menikah, kita jadi seorang suami, kewajiban saya ini apa? Si istri juga harus tahu kewajiban saya sebagai seorang istri, itu apa? Makanya saya selalu mengingatkan, orang kalau pengen menikah, paling tidak Anda datang ke seorang kiai, tanya, Ustadz, saya mau nikah. Sebutkan tempatnya juga, ntar hari Ahad saya ngisi di sana. Itu cerita, Beb saya pingin ngundang Habib ntar hari Ahad. Tanggal 20 apa tanggal berapa itu? Tanggal 23 ya. Tapi alhamdulillah Habib, di tempat kami ini masyarakatnya ini cerita Pak Lurahnya sudah terdidik, tidak suka manggil ustadz yang lucu-lucu, yang guyon-guyon. Karena mereka yang di masyarakat kami ini kalau manggil ustadz tuh pengen belajar, bukan pengen guyon-guyon. Setelah saya tanya-tanya lagi, kok bisa masyarakatnya seperti itu? Karena sudah sadar bahwasanya belajar ilmu agama betul-betul pengen cari ilmu. Kalau pengen guyon, manggilnya ya pelawak, bukan ustadz gitu lah. Sehingga para suami harus tahu kewajiban saya apa. Nah sekarang kita sedikit mengingatkan para suami, baik yang menikah Kang Wahidin ataupun para jomblowati yang akan menikah, atau yang seniornya juga. Kewajiban laki-laki mencari nafkah pasti. Bahkan setiap agen nikah biasanya ada sigo taklik yang disebutkan sama Pak Lebay biasanya. Saya Fulan, contoh siapa? Saya Kusno, nggak ada yang nama Kusno, nggak ada ya? Nggak ada ya? Saya Kusno, kalau saya selama 4 bulan atau 3 bulan itu saya lupa, 3 atau 4 bulan tidak memberikan nafkah, akan jatuh talak 1 kepada istri. Itu jelas. Tapi ada satu kewajiban lagi yang kadang-kadang suami lupa, dan ini banyak terjadi. Dan ini kalau tidak diperhatikan, kalau sampai istrinya masuk neraka, ini istri di hari kiamat diizinkan sama Allah untuk narik suaminya ke neraka juga. Jadi nggak main-main. Sampai dalam hadis Nabi jelaskan ada namanya laki-laki suami dayus. Siapa itu dayus? Suami yang tidak peduli kepada kejelekan istri.
Mau istrinya nggak sholat, mau istrinya nggak puasa, mau istrinya nggak nutup auratnya, nggak pakai kerudung, masa bodoh teing. Nggak ada urusan nih suami. Ini entar istrinya kalau seandainya masuk neraka, ini istri diberi izin oleh Allah narik suaminya. Lalu ditanya, kenapa kamu narik saya? Kenapa kamu sebagai suami dari dulu nggak pernah ngingetin saya? Saya nggak sholat, saya nggak puasa, saya kadang-kadang suka nongkrong, kumpul sama laki-laki bukan mahramnya. Kadang saya buka aurat saya, kenapa kamu tidak peduli? Maka saya nggak mau masuk neraka sendiri. Kamu sebagai suami saya harus ikut sama saya. Akhirnya dua-duanya dimasukkan neraka oleh Allah. Maka suami, tugas diantara yang paling pokok itu apa? Memberikan pendidikan agama. Sampai seorang istri boleh keluar walaupun tidak diizinkan sama suaminya kalau untuk belajar ilmu agama yang sifatnya wajib. Kalau suami tidak bisa ngajari, boleh keluar. Ben gak diizinkan sama suami, ini masalah kewajiban juga. Sehingga kaidahnya kata Nabi, tidak ada taat kepada makhluknya mengajak kita kepada kemaksiatan. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh. Kalau untuk ilmu yang fardu yang wajib, seperti belajar bersuci, itu kan kewajiban sehari-hari. Belajar sholat, kewajiban sehari-hari. Kalau suaminya nggak bisa ngajarin, suaminya nggak pengen membawa ke majelis taklim, istri boleh keluar. Sehingga suami wajib memberikan pendidikan agama sama istrinya. Minimal bagaimana? Ustadz, saya suami nggak pernah mondok, nggak pernah belajar. Minimal Anda bawa ke majelis taklim. Ini banyak kejadiannya, nggak sedikit. Makanya saya ingatkan Anda para jomblowati, kalau mau nikah, tolong beri syarat minimal 1. Bang, kalau kamu entah nikah sama saya ini sudah biasa punya rutinan majelis taklim. Tolong kalau kamu pengen nikah saya, syaratnya diantaranya jangan larang saya untuk hadir majelis taklim, tapi abang antar saya ke sana. Siap, deal. Ada seorang istri ngadu sama saya. Waktu itu di majelis. Ustadz, alhamdulillah saya sudah nikah, Ustadz. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, bagaimana suami saya ngelarang saya hadir majelis taklim? Nah, ini problem. Maka ini pengalaman-pengalaman seperti ini harus didengar para jomblowati ini, ya. Tolong terberikan syarat sama suaminya. Saya sudah punya rutinan. Contoh di sini ada MR, Bebures di SI. Contoh di sini ada Kiai Kholi, ada Befaya, ada Beb Ali Bahasa. Saya punya rutinan. Tolong ntar kalau nikah dengan saya, tolong bantu saya untuk makin istiqomah. Sampai kata apa-apa. Jadi tanggung jawab suami sekali lagi harus memberikan pendidikan agama. Bahkan laki-laki dayus, suami yang tidak peduli dengan kejelekan istrinya, tidak mau memberikan pendidikan agama, itu kata Nabi Aukamakol dijelaskan tidak bakal mencium bau surga. Akan dipastikan masuk neraka. Mencium bau surga aja diharamkan sama Allah. Maka hati-hati, ya. Para suami, Anda cari uang, cari nafkah, silakan. Karena itu kewajiban Anda. Tapi ingat, pendidikan agama memberikan tentang kewajiban kepada kita punya istri, melarang kepada orang, itu kewajiban kita wahai para suami. Maka hati-hati, jangan sampai kita para suami merasa ahli surga, ternyata di akhirat mau masuk surga dicegat sama istrinya sendiri, ditarik oleh istrinya ke nerakanya bareng-bareng. Gara-gara apa? Seorang suami tidak memberikan pendidikan agama. Tolong ini diingat yang satu ini. Kemudian istri juga harus tahu kewajiban saya ini apa. Istri itu paling simpel. Kewajiban istri itu adalah bagaimana dia taat kepada suaminya. Titik. Taat nurut sama suaminya. Selama suaminya tidak menyuruh kepada yang haram. Wah istriku, ada apa? Kamu besok ya jual diri ke sana, ntar uangnya buat di rumah. Oh, itu nggak boleh nurut. Atau nyuruh kita untuk ngutang dengan riba, dengan rentenir, atau apa? Kuningan apa Bang Emo ya? Apa Bang Emo ya? Hah? Bang Emo. Nah itu suami nyuruh, loh Beb, tapi ini kewajiban taat sama suami. Iya, tapi itu keharaman, tidak boleh. Oleh karenanya semua para istri kewajibannya taat kepada suami. Bahkan kemarin saya punya guru Dr. Ustaz Sigabantu menceritakan seorang istri itu sebetulnya surganya itu paling gampang, paling enak. Apa itu? Cukup seorang istri itu ngurus suaminya di rumah, beres. Bagaimana tidak? Nabi sampai mensabdakan, kalau ada seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho kepada itu istri,
Allah akan masukkan istri tersebut ke pintu surga manapun yang dia inginkan. Ke pintu surga manapun yang dia inginkan. Sehingga wahai para istri, kalau suami Anda di rumah, tidak usah berbanyak zikir, tidak usah banyak megang tasbih, tidak usah banyak megang Quran, apalagi sholat sunnah. Urus Anda punya suami. Kenapa? Itu surganya Anda. Kenapa ada seorang istri kalau sudah suaminya di rumah ogah-ogahan ngurus? Karena orang istri ini dia tidak sadar surganya dia terletak pada suaminya. Anda wahai para perempuan, waktu Anda jomblowati, surga Anda sama orang tua. Tapi setelah Anda menikah menjadi seorang istri, surga Anda terletak kepada suami Anda. Dan ini harus disadari. Makanya Nabi waktu ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, istri yang paling baik itu istri yang seperti apa?" Kata Nabi, istri yang paling baik ada tatkala suami melihat senang, kalau ditinggal suaminya tenang. Itu istri yang paling baik. Dilihat senang artinya apa? Nyenengin, ngurus, telaten, ngopenin. Suami di rumah selalu diurus. Dan ini resep wahai para istri. Barangkali ada bisi-bisi, barangkali ada seorang suami yang kita sebagai istri ini melihat suami kita ini jarang di rumah. Sukanya nongkrongnya di pos kampling atau di rumah temennya, jarang di rumah. Di rumah tuh kalau udah ngantuk tidur. Ini harus dicek. Kenapa suami saya kok jarang di rumah, malah suka nongkrong di temennya, suka nongkrong di pos kampling, di bakso, di nasi goreng. Kenapa tidak di rumah? Jangan-jangan kita para istri ini kurang maksimal ngurus suami. Suami datang itu sudah disambut. Suami saya datang jam berapa? Jam 7 malam. Siap-siap, pakai baju khusus. Maafin ya, pakai baju khusus seorang istri, pakai minyak wangi khusus, kemudian dandanannya khusus. Jangan cuma pakai dandan menor kalau mau hadir acara pernikahan, hitanan, sunatan kayak gini, walimatul arus kayak gini. Enggak. Karena apa? Kecantikanmu wahai para istri hanya untuk suamimu, bukan untuk dipamerkan. Makanya ada istilah tabaruj. Tabaruj itu apa? Dandan berlebihan, pakaiannya, make upnya, menornya. Diharamkan dalam agama. Tapi kalau untuk suami, wow, the best of the best. Harus spesial. Suami datang jam 7 udah siap-siap, mandi, pakai baju khusus, minyak wangi khusus. Toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Masuk ya bang, silakan bang. Tapi bang ya, bentar bang ya, 1 menit, ada kopi spesial saya buatkan untukmu. Dan Anda para istri, ingat ya, Anda buat kopi itu nilainya pahala semuanya. Kenapa? Itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Anda taat ngurus suami Anda. Makanya di antara salah satu yang dinamakan istri soleh itu apa? Bisa masak. Makanya Anda para jomblowati yang belum nikah, belum bisa masak, belajar. Jangan ngabisin kuota nonton Korea, Jepang atau yang aneh-aneh India. Sekarang nonton bagaimana cara masak air. Masak air panas ndak nyampe dipegang-pegang. Belum nasi goreng, belum apa? Ceplok telur setengah matang, seperempat, sepertiga. Nggak bisa belajar masak. Ada kan istri sekarang kan yang udah tahu nggak bisa masak, nggak mau belajar. Kenapa? Gara-gara punya duit. Mesen sama apa itu ojek beli. Anda kalau nggak masak, Anda surganya mau lewat yang mana? Anda masak buat suami, itu nilainya ibadah. Anda buat kopi, nilainya ibadah. Itu surga loh. Al-Fakir saya di Masjid Al-Wasilah di Window Haji, saya sudah rencana dan doakan, alhamdulillah saya sudah dapat tanah wakaf hibah kurang lebih hampir 370 bata. Kalau dikumpulkan hampir setengah hektar kurang lebih. Itu saya sudah sering ngobrol. Entah kalau majelis sudah jadi, saya pengen buat banyak diklat. Diantaranya diklat jomblowati untuk bisa masak tata boga. Agar apa? Agar nyenengin suami. Ibu boleh cek kasus diantara perceraian yang terjadi selama ini. Coba lihat diantaranya. Ketidakpuasan suami karena istrinya diantaranya nggak bisa masak, nggak nyenengin. Kalau sudah istri nggak bisa masak apa? Beli ayam. Saya di Window Haji itu di kampung, ada ayam paling murah 6.000. 6.000 itu udah jadi. Ternyata kalau kita beli
sekilo itu berapa? Kita bisa buat itu 6.000, itu bisa jadi cuma 2.000. Dari mana? Masak. Makanya jangan diremehkan oleh para istri. Belajar masak. Ada yang jomblowati, jangan cuma dandan menor aja nih, perhatikan. Beli lipstick, beli krim wajah, beli ini, HP beli yang munafik HP-nya apa? Yang foto yang hitam jadi putih, yang putih jadi merah. Belajar masak. Beb itu kan bukan kewajiban saya. Kewajibannya taat iya, tapi di antara taat itu ngurus suami. Di antara ngurus suami itu apa? Yaitu bisa masak. Oleh karenanya, ya, kepada istri, tolong pandang suaminya sebagai surga. Jadi jangan pandang suami kita sebagai suami. Ini suami kita, oh surga. Jam berapa suami saya datang? Jam 7. Disambut. Ini suami mau datang, assalamualaikum. Nggak dibuka-buka. Bang, maaf bang, lagi rame sinetronnya masih lewat jendela ya. Tuh diajari suami jadi malingnya. Udah gitu nggak disambut. Sekalinya disambut pakai daster yang tambalannya ada berapa puluh. Kemudian pakai minyak wangi enggak. Pakai minyak wangi sekali tapi mereknya jelantah. Gimana mau betah? Coba suami di rumah. Makanya kita sebagai para istri, kalau pengen betul-betul kita ngurus suami, pandang suami kita sebagai surga. Wahai para istri atau para jomblowati yang menikah, miliki kitab biografi kehidupan Sayyidah Khadijah, baca. Itu istri toladan yang harus diikuti oleh para istri zaman sekarang. Bayangkan, Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia, Nabi selalu sebut namanya. Sampai suatu saat Nabi menyebut namanya di depan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah cemburu, ya Rasulullah, Khadijah kan sudah meninggal. Ada apa kok sebut-sebut namanya? Nabi marah, Nabi murka. Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, kamu tidak tahu bagaimana perjuangan Khadijah untuk perempuan yang pertama kali masuk Islam, Khadijah. Perempuan yang pertama kali menolong saya waktu orang gak mau menolong saya, Khadijah. Tidak ada orang yang membantu saya, Khadijah yang membantu saya. Tidak ada orang yang memberikan harta kepada saya, Khadijah memberikan harta kepada saya. Bagaimana aku tidak cinta kepada Khadijah? Coba baca biografi Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah waktu pertama-tama nikah dengan Rasulullah itu menjadi buah bibir. Banyak orang ngomongin, enak ya Khadijah, janda 40 tahun nikah sama Muhammad, ganteng, gagah, tampan lagi. Jadi omongan. Akhirnya Sayyidah Khadijah kumpulkan semua perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Dijamu, disambut semua. Sudah makan, kenyang, tenang, santai, Sayyidah Khadijah baru mengatakan, wahai para perempuan, demi Allah, wallahi, dari pertama kali saya menikah dengan Muhammad, saya tidak pernah terbayang untuk senang-senang dengan adanya Muhammad. Tapi yang aku pikirkan waktu aku menikah dengan Muhammad, bagaimana Muhammad senang dengan adanya saya di hadapannya. Jadi saya nikah dengan Muhammad bukan untuk senang-senang, pengen khidmah. Ini para istri. Anda nikah dengan suami Anda untuk apa? Untuk ngurus saya punya suami. Dan Anda para istri tidak usah khawatir. Sungguh Anda urus Anda punya suami di dunia, Allah urus surganya Anda kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah khawatir. Ini janji Nabi. Nabi kalau bicara tidak pernah dusta, Bu. Kalau kita cari kebahagiaan, Bu, di hadapan kita punya suami, apa sih? Cuma 60-70 tahun, setelah itu meninggal, selesai. Tapi kalau kita mencari kebahagiaan yang sungguhnya, yang namanya surganya Allah Subhanahu Wa Taala, khalidina fiha abada, yang selama-lamanya, maka urus kita punya suami. Suami kadang gak mengucapkan terima kasih, berat. Kadang-kadang suami saya galak. Anda ingat surga Allah, tidak usah ingat itu kenikmatan dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Berapa banyak seorang istri, seorang suami menikah, seorang istri meninggal dunia, ternyata setelah itu selesai. Ada yang 30, 40, 50, selesai. Kemudian di mana tempatnya? Di kuburan. Setelah di kuburan, apa yang dilakukan? Setelah itu dibangkitkan di mahsyar. Setelah itu bagaimana? Surga neraka, selesai. Kalau saat ini kita capek ngurus suami, capek ngurus anak, Anda gak usah khawatir. Capek Anda dibalas semuanya sama Allah. Dan tidak ada yang membalas dengan balasan lebih baik melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tolong diingat para istri. Anda gak usah pernah ngurus suami yang ngambekkan suami. Anda ingat janji Allah. Allah ganti dengan surga.
Kalau seandainya naudzubillah min dzalik suami kita pun ternyata ahli maksiat, macam-macam kita bersabar ngurus dengannya. Naudzubillah dari ternyata suami kita masuk neraka, kita tetap akan dimasukkan ke surga, nggak usah khawatir. Makanya para istri, tolong kewajiban Anda taat kepada suami. Sehingga ada seorang istri namanya nusus. Siapa itu nusus? Istri yang tidak taat kepada suaminya. Kata Nabi, paling banyak penghuni neraka adalah seorang perempuan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa paling banyak di neraka itu seorang perempuan? Karena dua sebab. Yang pertama, perempuan itu jarang bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Yang kedua, seorang istrinya durhaka sama suaminya. Kemarin bulan Ramadan, Nabi pernah mensabdakan, Nabi pernah menjelaskan bahwasanya ada 5 golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dia masuk ribuan kali bulan Ramadan. 5 golongan. Di antaranya siapa? Istri yang durhaka kepada suaminya, gak bakal diampuni. Artinya apa? Nerakanya sudah pasti. Sehingga para istri, khususnya ukhtina atin, setelah menikah ini Anda betul-betul harus ngurus Anda punya suami. Jangan sibuk dengan yang lainnya. Khususnya ini Al-Baqi ingatkan para istri sekarang zaman now ini, kalau Anda pengen ngurus suami di rumah, jangan pegang HP. Kenceng sedikit nih, tarik teing biar kedengaran. Istri sekarang nih kalau sudah megang HP, lupa sama suaminya sudah. Suaminya 2 itu. Suaminya HP. Apalagi bang ini lagi promo, pret semuanya. Anda punya suami datang, itu sudah Anda HP taruh. Megang HP, ntar kalau suami sudah keluar. Kalau seandainya megang HP, izin sama suami. Anda izin pahala. Ada loh suami-suami. Bahkan kemarin saya kenapa banyak seorang suami yang meninggal dunia daripada istrinya dulu? Coba. Dari sekian survei, antara seorang istri sama suami yang paling banyak meninggal itu siapa? Suaminya dulu. Kata beliau di antara surveinya, kenapa? Karena seorang suami sering menendam sesuatu di hati. Kadang nggak terucapkan, akhirnya sakit-sakit. Ternyata nggak lama kena serangan jantung, meninggal. Coba lihat. Yang kita tahu saja rumah tangga suami istri yang banyak meninggal itu siapa? Suaminya dulu. Kenapa kadang-kadang seorang suami itu, ya ada yang langsung ngomong tuh ada, cuma biasanya dia itu nggak langsung ngomong gitu. Disimpan di hati. Sehingga hati-hati wahai para istri. Kalau Anda punya kejelekan, cuma suami suka diem di hati, itu jangan-jangan mati cepat gitu. Artinya kita sebagai seorang istri, tolong pandang kita punya suami sebagai surga, insya Allah akan maksimal ngurus kita suami, dan jangan pegang HP. Kalau sudah megang HP, ngurusin grup WhatsApp, ngurusin Facebook, Instagram, nyari promo, nyari ini, akhirnya yang namanya suami kita abaikan. Kemudian yang kedua, cara agar mendapatkan rumah tangga yang sakinah wa warahmah, yang tidak kalah pentingnya, jangan saling tuntut menuntut. Saat ini akhina wahidin mungkin belum begitu kenal sama ukhtina atin. Begitu juga sebaliknya, ukhtina atin belum begitu kenal dengan akhina wahidin. Tapi setelah seminggu tidur bareng, kemudian ngobrol bareng, 24 jam bareng-bareng terus. Bahkan ada tamu kadang-kadang pura-pura gak ada di rumah lagi, tutup rumahnya. Setelah seminggu mulai tahu, oh ternyata suami saya, oh ternyata istri. Mulai disitulah kita harus ingat, rumah tangga bukan untuk saling tuntut menuntut. Rumah tangga untuk saling mengisi kekurangan. Saya punya suami, oh ternyata suami saya kalau subuh ini suka lama. Kalau subuh kadang-kadang jam 9, dikira sholat subuh kunut pakai duha ternyata. Sehingga kita sebagai seorang istri harus memahami, oh suami saya kekurangannya. Istri saya, oh kalau diajak majelis ini paling repot. Sehingga setelah kita melihat kekurangan kita punya pasangan, ingat prinsipnya. Pengen sakinah wa warahmah, tidak boleh tuntut menuntut. Apa? Kita bantu untuk menyempurnakan. Banyaknya perceraian yang ada karena kadang suami nuntut, besoknya istri nuntut. Kita sudah menikah, contoh, istri saya ternyata nggak bisa masak. Istri saya ternyata nggak bisa masak. Kita sebagai suami ajari bagaimana istri kita bisa masak. Ustaz, saya nggak bisa masak, suami. Kan istri yang bisa masak. Anda panggil, Anda punya keluarga, Anda punya saudari untuk mengajarkan istri Anda, selesai. Jadi kekurangan kita punya pasangan jangan dijadikan itu sebagai kekurangan. Tapi kekurangan pasangan kita bagaimana itu menjadi ibadah amal kita. Ini prinsip dalam menggapai rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Hari pertama seorang istri pengen nyenengin suami biasanya masak.
Cuma karena kebetulan gak bisa masak, akhirnya tanya sama Google, Mbak Google, sayur asam paling enak dunia akhirat itu apa? Keluar. Resepnya keluar. Habis salat subuh, langsung ke pasar. Bahkan kadang jam 3, jam 4 ke pasar. Beli semuanya. Habis salat subuh, suami jam 7 mau kerja, lagi nyemil teh kopi, dibuatin. Deh saya mau berangkat, ontar dulu bang, ada apa? Sayur asam. Hari pertama nikah, dimasakin istri, luar biasa. Setelah dicoba ternyata suami ini memang suami yang soleh. Suami yang gak pengen mengecewakan istrinya, dicoba ternyata mukanya suami ini cemberut. Dalam artian seperti menahan. Ditanya, bang kenapa? Nggak enak. Istimewa. Alhamdulillah. Hari pertama masak dibilang istimewa, padahal nggak bisa masak. Berangkat seorang suami, dicek ini kenapa kok istimewa, perasaan saya nggak bisa masak. Ini suami percobaan, tapi dibilang istimewa. Dicoba. Setelah dicoba ternyata dibuntahkan sama si istri. Kenapa? Ternyata sayur asamnya lupa tidak dikasih garam. Akhirnya jadi sayur asam. Hari pertama loh, pengen jenengin suami malah mengecewakan suami. Orang istri bolak-balik nunggu suami dari pagi sampai sore. Sore datang suaminya dipeluk sambil dipukul. Bang kenapa nggak jujur? Kenapa? Itu sayur asam kan nggak enak. Asrap saya lupa tidak mengasih garam. Soal lihat suami yang soleh, yang pengen mendambakan rumah tangga sakinah wa rahmah, yang ingin mendambakan hadis Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku, dibuat sama seorang suami. Dek duduk, ingat, abang punya uang, kalau pengen makan sayur asam yang enak dimanapun saya bisa. Tapi ingat wahai istriku, sayur asam ini menjadi nikmat bukan karena rasanya, bukan karena perpaduan sayur-sayurnya. Ingat, sayur asam ini enak wahai istriku karena waktu saya makan saya melihat senyummu di hadapan wajahku, sehingga rasa semuanya hilang. Yang saya lihat adalah nikmat melihat senyum. Apa yang terjadi? Seorang istri merasa senang, karena merasa kekurangannya tidak dituntut tapi ditutup, bahkan dijadikan amal soleh ibadah oleh seorang suami. Istri bilang, bang, yang saya tahu malaikat itu letaknya di surga, tapi mulai saat ini saya tahu ada malaikat ya Allah ciptakan untuk menemani hidup saya di dunia ini. Suami nanya heran, siapa itu? Laki-laki yang ada di hadapanku, malaikat tidak bersayap. Dari mana seorang istri sampai bangga seperti itu? Karena dia punya kekurangan, tidak dituntut sama suaminya. Coba lihat hari sekarang. Lihat hari ini, istri nggak bisa masak, dimarahin. Istri buat kopi telat, dimarahin. Kadang istri buat kopi nggak pakai gula, dimarahin. Gak ditanya. Coba tanya para suami, dia kenapa ini kok kopinya pahit gak ini? Bang, mana buat beli gulanya gak ada. Maka aneh, beribu-ribu aneh. Di hari sekarang ini ada seorang suami yang hobinya mulutnya suka marahin seorang istri. Wahai para suami, tolong diingat, istri Anda sebelum menikah dengan Anda itu dia punya orang tua yang orang tuanya sangat mencintainya. Dikandung 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, diberikan ASI selama 2 tahun. Ayahnya melawan terik matahari, mensekolahkannya, mencari suap nasi seteguk air untuk anaknya, dididik luar biasa. Kemudian kita sebagai suami cuma datang ngasih uang mahar, uang lamaran, mengucapkan kobil itu dengan ikhlas, sabar, diserahkan anak perempuannya kepada kita. Sampai di rumah kita caci, kita maki karena dia punya kekurangan. Kita suami ini punya otak Anda ini. Orang tuanya sangat luar biasa perjuangannya. Coba tanya, saya ini punya anak 4 bu, Mbak. Anak 1, 2, 3 saya nggak pernah nemenin karena saya termasuk orang yang nggak kuat melihat darah. Apalagi keadaan seperti itu, saya nggak bisa. Cuma qadarullah kemarin saya punya anak baru lahir 2 bulan. Itu saya punya mertua kayaknya sudah ancang-ancang, ini Novel harus nemenin. Sehingga akhirnya saya punya Umi yang biasa nemenin mertua. Umi di rumah jaga anak-anak, Novel nemenin istri. Karena ini perintah mertua ini sama seperti orang tua. Nah, iya nemenin. Luar biasa perjuangannya. Bukan masalah saya kalau sakit pasti rambut saya ditarik, baju mau sobek, macam-macam sudah itu. Yang saya lihat bagaimana perjuangannya. Tapi setelah
istri saya memegang bayinya seakan-akan itu sakit hilang semua. Itu perjuangannya. Kemudian anaknya dididik sampai besar, kita datang ngasih uang lamaran, kemudian kita nikah, mengasih mahar, kemudian dibawa. Coba bayangkan, sampai di rumah kita gara-gara buat kopi telat kita marahin, masak nggak sesuai yang kita inginkan dimarahin. Kita para suami ini nggak punya otak apa nggak punya hati ini? Makanya kalau pengen tahu suami yang bodoh, bin tolol, bin bahlul, itu suami yang suka marahin istrinya, apalagi sampai nempelin. Nggak pantas hidup di dunia itu suami kayak gitu. Kenapa? Nggak ngaca. Coba sekarang dibalik, Anda punya anak, kita punya anak perempuan, nikah, dibawa sama suaminya, di sana kita tahu anak perempuan kita diperlakukan tidak pantas. Marah nggak kita sebagai orang tua? Marah. Datangi cengkiwing tondok, kalau perlu uppercut sekali 2 kali. Sehingga kita para suami jangan akhirnya melihat kita punya istri kekurangan, jangan malah lagi maafin. Saya pengalaman nih, saya punya anak 4. Ini setahun semua bedanya. Anak saya yang pertama 4 tahun, baru 4 tahun. Anak saya yang kedua 3 tahun, anak saya yang kedua 2 tahun, baru 2 tahun. Yang keempat ini 2 bulan. Waktu belum nikah luar biasa ngurus, tapi ingat waktu punya anak pertama kebagi ngurus, kita punya anak pertama. Punya anak kedua, ngurus anak kedua. Punya anak ketiga, ngurus anak ketiga. Apalagi anaknya 17 gitu. Nggak ada yang nemenin lagi di rumah, suaminya kurang peka ya. Sehingga kita waktu anak itu sudah punya, kita punya istri, sudah punya anak, kita harus sadar para suami. Sehingga jangan kita sebagai seorang suami ini maunya jadi raja terus. Kopi. Wah, hebat nih. Saya pernah datang ke salah satu rumah. Saya lihat ini istrinya nih capek luar biasa, ngurus ini ngurus itu, ngurus anak. Suami datang, kopi, kayak nggak ada penghargaannya sama istri. Cobalah datang, maaf istriku, bisa buatin kopi nggak? Kalau lagi ngurus anak urus dulu, nah, kalau sudah nyantai baru buat kopi. Sebenarnya saya punya teman ada tamu. Oh iya, saya nikah, saya kalau minta tolong sama istri dari dulu sampai sekarang saya usahakan saya nggak pernah minta tolong. Saya bilang, Umah tolong kalau bisa buatannya. Saya bilang, Ma buatin ini. Enggak. Itu kayak kita seorang suami nggak punya akhlak gitu. Kita sama seorang istri itu harus muliakan. Ingat, istri kita bukan pembantu ya. Ya para suami, dengar ini. Istri kita bukan pembantu yang kita suruh-suruh kita ini. Penghargaan mana itu istri kita? Istri itu bukan pembantu, partner kerja kita untuk menuju surga, untuk menuju kemuliaan yang abadi. Kemarin dia nanya, Beb, saya mau buat kaos hijrah. Apa tulisannya? Saya tulis. Ada beberapa. Di antara saya tulisan, istrimu bukan pembantumu. Ada sebagian suami itu anggap istri itu kayak pembantu. Apa itu? Dia cuma cari duit, seorang suami. Sudah dapat dikasih, kemudian kalau nyuruh seenaknya. Kopi, susu, wedang jahe. Warteg tak istri kita. Tolonglah para suami lah. Kalau minta tolong sama istri itu, kalimat penghargaannya itu ada, akhlaknya itu ada. Fadli, tolong istriku buatkan ini. Kemudian kalau kita lihat lagi sibuk, kalau kita bisa buat kopi sendiri, buat kopi sendiri, nggak usah manja. Poros buat kopi, itu lagi ngurus ini, ngurus itu. Anda buat kopi sendiri. Kenapa? Istri kita bukan pembantu, wahai para suami. Istri ini partner kita untuk menuju surga. Jangan mentang-mentang kita ngasih uang harian, mingguan, bulan, seenaknya gitu. Ingat, kita punya istri itu perempuan terbuat daripada sulbi. Kita punya tulang rusuk. Kata Abu Yamali dalam kitabnya Adabul Islam fi Nidamil Isra, yaitu adab berumah tangga untuk mendapatkan sakinah wa warahmah. Di situ dijelaskan, perempuan itu, istri kita terbuat daripada tulang rusuk. Tulang rusuk itu kalau bengkok, kalau kita meluruskan itu bisa patah. Kalau kita biarkan itu tetap bengkok. Lalu bagaimana? Harus pelan-pelan. Sehingga apalagi jangan perlakukan kita sebagai punya istri seperti pembantu. Jadi intinya, ayo pada saat ini kita sebagai seorang suami muliakan kita punya istri. Dan Anda para istri muliakan seorang suami. Kalau sudah suami datang bawa tamu, kita muliakan. Tamu-tamunya datang dimuliakan. Ada seorang istri itu kalau sudah suaminya bawa tamu ini, ceramai langsung, bang bawa tamu lagi kopi habis ini gula.
Udah ngasih duit sebulan berapa, ini kopi habis, ini habis. Wahai para istri, ingat surga Anda sama suami. Urus semaksimal mungkin. Lalu bagaimana Ustaz kalau uangnya nggak ada? Kita sebagai istri yang cerdas. Saya punya guru, pendiri pondok pesantren Darul Dakwah Bangil Pasuruan, Abuya Hasan. Habib Hasan Baharuni, Abuya Habib Hasan Baharuni, itu punya istri bernama Sayyidah Khadijah. Abuya Hasan sudah meninggal tahun 99. Tapi istrinya alhamdulillah masih ada. Namanya Ustadzah Khadijah Al-Hinduan. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Saya punya guru Segaf, waktu kemarin milad ngisi di SI Syarul Islam, itu bercerita. Siapa bilang sekarang tidak ada istri soleha? Demi Allah saya bersumpah ada sekarang istri soleha. Saya punya ibu. Beliau cerita panjang lebar. Yang saya ingat, beliau cerita, saya punya ayah, itu kebingungan. Ngasih uang sama istrinya jarang. Tapi setiap Abuya Hasan minta apa-apa sama istrinya pasti ada. Sehingga Abuya Hasan ini heran. Wah istriku, kenapa sih setiap saya minta kok ada? Padahal saya jarang ngasih uang. Apa kata beliau? Setiap Anda memberi uang kepada saya berusaha untuk menyisihkan untuk celengan. Sehingga suatu saat ada kepentingan, kebutuhan mendadak, kita buka celengan tersebut. Cuma ini istri yang soleha, cerdas. Bukan ada uang lebih beli HP baru, ada uang lebih beli lipstick baru, beli hand body baru. Simple. Jadi muliakan suami kita datang bawa tamu, kita muliakan. Bahkan kalau istri yang sangat soleha, dia tahu suaminya jauh sama keluarganya, dia jadikan bagaimana suaminya dekat dengan keluarganya. Ini istri yang luar biasa. Ada istri yang ngacuh, mau suami saya jauh dari keluarganya, masa bodoh teuing, nggak ada urusan saya. Yang penting bagaimana saya sama keluarga saya. Tapi istri yang soleh dia atur. Suami saya ini jauh nih sama adiknya, sama kakaknya, sama paman, sama bibinya. Bagaimana caranya bisa dekat? Itu istri yang soleh. Selalu berpikir bagaimana suaminya bukan cuma baik di mata Allah, tapi juga baik di mata manusia. Di hadapan Allah baik, di hadapan manusia juga baik. Yang terakhir, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kalau ingin mendapatkan rumah tangga sakin hawadha warahmah, belajar ilmu agama. Khususnya Kang Wahidin ya, sama siapa Mbak Atin, setelah menikah harus makin semangat belajar ilmu agama. Saya pernah lihat, saya punya guru Dr. Ustaz Gabarun, silakan tadi ikuti, ada di Instagramnya namanya Dr. Ustadz Habib Sigabaharun. Itu ada kajian tanya jawab, video-video pendek. Di Facebooknya Ta'lim Ustaz Sigabaharun, di YouTube-nya juga Ta'lim Ustaz Sigabaharun. Itu beliau pernah menceritakan, beliau ini termasuk, saya punya guru ini Ustadz yang istilahnya sering banyak dapat curhatan, banyak sekali. Di antaranya beliau berpikir bagaimana cara mendamaikan seorang suami istri yang ribut, istri tetap kekeh dengan pendapatnya, suami kekeh dengan pendapatnya. Cara mendamaikannya seperti apa? Kata beliau, mulai kemarin-kemarin saya berpikir, saya baru ketemu jawabannya. Kalau ada seorang suami istri ribut, diingatkan Ustaz Kiai sudah, pakai orang ketiga sudah, mempan-mempan. Bagaimana cara yang paling gampang adalah bawa ke majelis taklim. Entah di majelis taklim ada ustadz yang menjelaskan secara umum, dia akan merasa. Sehingga bagaimana? Dalam rumah tangga itu Pak Bu, semuanya pengen dapat sakinah warahmah. Tapi ingat itu ada ilmu. Apa itu? Belajar ilmu agama. Sehingga antara Kang Wahidin sama sama Ukhtina Atini harus sering hadir majelis. Di sana ada Kiai Khalid, ada Mas Habib Fayat, ada Habib Hasan Al-Kahfi, Al-Habib Nihaya, hadir di majelisnya. Kenapa? Agar entar dalam rumah tangga itu selalu mendapatkan ilmu agama. Dan saya yakin kalau sudah dapat ilmu agama, pasti rumah tangganya makin baik, nggak bakal makin rusak. Kenapa? Semua kebaikan ada dalam ilmu agama. Dan kita sebagai seorang suami, mungkin ngajari secara langsung nggak bisa, susah, sulit. Kebentur waktu, keadaan, sehingga bawa ke majelis. Minimal seminggu sekali lah. Rutin di majelis taklim mana, atau 2 minggu sekali hadir. Jangan sampai 2 minggu nggak hadir majelis taklim sama sekali. Karena pasti dalam rumah tangga ada cekcok, ada perbedaan. Makanya kenapa kok namanya rumah tangga itu bulan madu? Tidak tahun madu, tidak seumur hidup madu. Kenapa? Karena kalau sudah sebulan katanya itu mulai kerasa cekcoknya, ributnya, ininya, itu. Sehingga dengan belajar ilmu agama,
istiqomah hadir majelis taklim, insya Allah rumah tangga itu akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebih Al-Fakir minta maaf. Adapun doa ntar akan ditutup oleh para kesepuhan yang ada di tempat sini. Al-Fakir kembalikan lagi kepada MC. Sekali lagi ntar doanya para kesepuhan yang ada di tempat ini. Al-Fakir cuma bisa mengucapkan barakallahu lakuma wa ma'alaikuma wa jama'akuma fil khair. Mudah-mudahan rumah tangga Kawahidin dan Uktinatin Batin diberikan rumah tangga yang sakinah wa warahmah, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran, diberikan kekuatan sampai menjadi rumah tangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan jangan bubar terlebih dahulu sebelum ditutup oleh para kesepuhan yang ada di tempat ini. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.